Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam kuliah online untuk mata kuliah Ekonomi Moneter 1. Seperti biasa, kuliah ini akan berlangsung dalam 10-15 menit ke depan. Ini merupakan pertemuan kita yang kedua, di mana kita akan membahas tentang pengukuran agregat moneter. Agregat moneter sendiri merupakan persediaan uang beredar dalam rangka mendukung aktivitas perekonomian. Oleh karena itu, di sini kita akan banyak mempelajari tentang konsep uang beredar, mekanisme penciptaannya, hingga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam sistem perekonomian modern seperti saat ini, uang bisa diibaratkan seperti darah yang mengalir dalam tubuh kita. Artinya, keberadaan uang dalam perekonomian itu sangat penting untuk memperlancar aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, ketersediaan uang beredar harus dijaga agar senantiasa cukup dan seimbang. Seimbang artinya tidak boleh lebih dan juga tidak boleh kurang. Jika lebih ataupun kurang, masing-masing punya konsekuensi tersendiri bagi perekonomian. Itu akan kita pelajari nanti. Namun sebelumnya kita harus pahami terlebih dahulu apa itu uang beredar. Nah, terkait dengan itu, kita mengenal dua konsep uang beredar yang didefinisikan berdasarkan dua pendekatan. Pertama, pendekatan transaksional, di mana uang beredar didefinisikan sebagai uang yang dibutuhkan untuk transaksi, yakni uang kartal dan uang giral. Oleh karena itu, konsep uang beredar dalam pendekatan ini sering juga disebut sebagai uang beredar dalam arti sempit atau M1. Yang kedua, pendekatan likuiditas, di mana uang beredar tidak sekedar dipandang sebagai uang untuk kebutuhan transaksi semata, tapi lebih jauh sebagai sebuah kemampuan keuangan yang dimiliki oleh perekonomian. Oleh karena itu, konsep uang beredar dalam pendekatan ini disebut sebagai uang beredar dalam arti luas, yakni M1 ditambah dengan uang kuasi, atau juga disebut sebagai likuiditas perekonomian atau M2. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, bahwa uang beredar dalam arti sempit atau M1 terdiri dari uang kartal dan uang giral. Sedangkan uang beredar dalam arti luas atau M2 itu terdiri dari M1 ditambah dengan uang kuasi. Uang kuasi itu prinsipnya sama dengan uang giral, sama-sama diterbitkan oleh bank umum. Namun bedanya uang giral itu sangat liquid karena dia bisa dicairkan setiap saat, sehingga dia bisa digunakan untuk transaksi. Sedangkan uang kuasi tidak bisa setiap saat dicairkan karena ada syarat dan ketentuan tertentu, misalnya jangka waktu dan sebagainya. Sehingga uang kuasi ini tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi. Berikut kita akan pelajari tentang bagaimana proses penciptaan uang. Uang diciptakan dalam sistem moneter yang terdiri dari otoritas moneter dan bank-bank pencipta uang giral atau BPUG. Jika uang kartal dikeluarkan oleh otoritas moneter, maka uang giral dan uang kuasi diciptakan oleh BPUG. Proses penciptaan uang di BPUG dimulai dari adanya deposito atau simpanan oleh nasabah yang kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman ke pihak lain, di mana besarnya pinjaman tersebut sangat tergantung pada besarnya giro wajib minimum atau Reserve Requirement Ratio (RRR) yang harus disetorkan ke bank sentral. Adapun besaran RRR ini itu ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah bank sentral. Sebagai ilustrasi, dimisalkan sebuah bank menerima deposito dari nasabah A sebesar Rp1.000, kemudian disalurkan melalui pinjaman kepada nasabah B, lalu nasabah B untuk sementara menyimpan dana tersebut di bank lain, sebut saja bank kedua, kemudian bank kedua tersebut menyalurkannya lagi dalam bentuk pinjaman kepada nasabah C. Selanjutnya nasabah C menyimpan lagi di bank ketiga dan seterusnya. Maka proses ini akan terus berlanjut sehingga menimbulkan apa yang disebut dampak multiplier,
di mana besar akumulasinya akan sangat tergantung pada besarnya RRR yang ditetapkan. Sebagai contoh, misalnya pemerintah menetapkan RRR sebesar 10%, maka kita akan lihat proses akumulasinya di slide berikutnya. Ini merupakan neraca bank umum atau BPUG, dimulai dari bank pertama yang menerima deposito sebesar Rp1.000. Deposito tersebut dapat disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit sebesar 900. Kenapa hanya 900? Karena 10%-nya atau 100 harus disetorkan ke bank sentral dalam bentuk giro wajib minimum atau Reserve Requirement Ratio (RRR). Selanjutnya, ketika nasabah yang menerima pinjaman tersebut menyimpannya lagi ke bank kedua dalam bentuk deposito sebesar 900, maka bank kedua dapat menyalurkannya lagi dalam bentuk pinjaman atau kredit sebesar 810, di mana 10%-nya atau 90 disetorkan ke bank sentral dalam bentuk RRR. Hal yang sama juga berlangsung di bank ketiga dan seterusnya. Proses ini akan berlangsung secara terus-menerus. Jadi dari nominal 1.000 di bank pertama tadi, itu akan terus berkembang dan berputar di bank kedua, bank ketiga, bank keempat, bank kelima, bank keenam, dan seterusnya. Sehingga diperoleh total akumulasi sebesar 10.000. Dari mana angka 10.000? Itu kita peroleh dari setoran awal dibagi dengan RRR. Jadi tadi kita asumsikan RRR sebesar 10%. Maka setoran awal 1.000 dibagi dengan 10%, didapat angka 10.000. Di sini dapat kita lihat bahwa besaran RRR sangat menentukan daya ekspansi atau dampak akumulatif dari proses penciptaan uang. Semakin kecil RRR, maka dampak akumulatifnya akan semakin besar. Sebaliknya, semakin tinggi atau besar RRR, maka daya ekspansinya akan semakin kecil. Oleh karena itu, dalam kebijakan moneter, Bank Sentral sering menggunakan angka RRR ini sebagai salah satu instrumen untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Selanjutnya, jika tadi kita sudah membahas tentang proses penciptaan uang di bank-bank umum, maka saat ini kita mencoba melihat bagaimana proses penciptaan uang di bank sentral atau otoritas moneter. Kita tahu bahwa otoritas moneter menjalankan fungsi pengendalian moneter. Nah, untuk bisa menjalankan fungsinya tersebut, otoritas moneter juga diberi kewenangan untuk bisa menciptakan uang. Nah, uang yang menjadi domain dari otoritas moneter ini kita sebut sebagai uang primer atau uang inti, sering disimbolkan dengan M0. M0 atau uang primer ini sering juga disebut base money atau reserve money atau high power money, karena uang primer atau M0 ini merupakan inti atau biang dari keseluruhan proses penciptaan uang beredar di masyarakat. Uang primer terdiri dari uang kartal ditambah dengan simpanan giro dari bank umum dan masyarakat yang ada di bank sentral. Keseluruhan uang primer ini tercatat di dalam neraca otoritas moneter sebagai kewajiban bank sentral. Bank sentral menggunakan uang primer ini untuk mengendalikan jumlah uang beredar di masyarakat. Ini merupakan ilustrasi dari neraca otoritas moneter. Neraca otoritas moneter sesungguhnya mencerminkan sumber dan penggunaan dari uang primer. Oleh karena itu, struktur neraca otoritas moneter terdiri dari dua sisi, yakni aktiva atau aset dan pasiva atau kewajiban. Aktiva mencerminkan sumber uang primer, sedangkan pasiva mencerminkan penggunaan uang primer. Dari sisi aktiva, terlihat bahwa uang primer berasal dari dua sumber, yakni luar negeri dan dalam negeri. Sumber luar negeri disebut sebagai aktiva luar negeri bersih. Dikatakan bersih karena harus dikurangi dengan kewajiban-kewajiban luar negeri, misalnya utang luar negeri dan sebagainya. Sedangkan aktiva dalam negeri terdiri dari tagihan pada pemerintah. Tagihan ini muncul karena adanya kegiatan-kegiatan pemerintah yang membutuhkan uang, sehingga ditalangi dulu oleh bank sentral. Selanjutnya adalah tagihan pada bank umum. Tagihan ini mencerminkan bahwa adanya kredit yang disalurkan kepada bank umum untuk membantu
likuiditas dari bank umum. Ini terkait dengan salah satu fungsi dari bank sentral sebagai the lender of last resort atau sumber peminjaman terakhir. Yang berikut adalah aktiva lainnya, yakni pos yang tidak bisa dikelompokkan pada kategori sebelumnya. Misalnya cadangan dan modal yang dimiliki oleh bank sentral. Pada sisi pasifa, setidaknya ada dua kewajiban dari bank sentral terkait dengan uang primer ini. Yang pertama adalah uang kartal. Uang kartal terdiri dari uang kartal yang beredar di masyarakat yang kita pegang sehari-hari dan uang kartal yang ada di bank umum. Yang berikut adalah saldo giro, yakni simpanan yang dimiliki oleh bank umum yang ada di bank sentral maupun simpanan yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di bank sentral. Sebagai penutup, berikut ditampilkan sebuah diagram untuk mereview kembali sekaligus memperkuat pemahaman Anda terkait dengan hubungan M0, M1, dan M2. Terlihat bahwa M0 yang menjadi domain dari otoritas moneter itu terdiri dari uang kartal yang memang dicetak dan diedarkan oleh bank sentral sesuai ketentuan yang berlaku, ditambah dengan giro yang ada di bank sentral, baik giro masyarakat maupun giro bank umum. Sedangkan M1 terdiri dari uang kartal yang tadi diedarkan oleh bank sentral, ditambah dengan uang giral yang diciptakan oleh bank umum. Sementara M2 terdiri dari keseluruhan M1, yakni uang kartal dan uang giral, ditambah dengan uang kuasi yang juga diciptakan oleh bank umum. M1 dan M2 inilah yang disebut sebagai uang beredar. Sedangkan M0 disebut sebagai monetary base yang menjadi inti dari keseluruhan proses penciptaan uang beredar baik M1 maupun M2. Oleh karena itu, bank sentral atau otoritas moneter sering menggunakan M0 sebagai instrumen untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Selebihnya, silakan Anda dalami lebih jauh dalam sumber-sumber bacaan yang telah direkomendasikan. Demikian kuliah kita hari ini. Kita akan ketemu dalam pertemuan berikutnya dengan materi sistem keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.